Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Kak Maria pada minggu ini. Oh ya adik-adik, kita langsung aja sebelum kita mulai. Seperti biasa kita akan melakukan doa dulu ya. Yuk mari kita berdoa, kita tutup mata kita dan kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dan untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima sampai hari ini. Kiranya Bapa mau memberkati kami dari awal acara ini sampai akhir, dan kami dapat memetik apa yang akan disampaikan oleh Romo dan para frater serta kakak-kakak yang lain. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tunggu ya, kayaknya kakak mendengar suara sesuatu, suara yang sayup-sayup ini. Apa ya? Coba tuh, kita dengerin dulu. Kakak, kapan sih kita bisa misa anak lagi? Hah? Terus kapan juga bisa ketemu kakak-kakak lagi di BIA? Oh, itu pertanyaannya. Kapan kita bisa misa bersama lagi dan ketemu kakak-kakak? Iya adik-adik, betul sekali. Kakak juga kangen sama adik-adik ya. Kita sudah kangen untuk misa bersama, gak cuma adik-adik, kakak juga kangen. Terus kakak juga kangen juga pengen ketemu dengan adik-adik. Ya adik-adik, kakak akan memperdengarkan satu lagu yang buat adik-adik mungkin ingat kalau kita misa bersama di aula. Lagu itu ada di puji syukur ya. Coba adik-adik, kalau kakak sih masih ingat, coba kita buka nomor 338. Yuk kita nyanyi sama-sama. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah mendengarkan lagu yang sangat indah sekali. Kita dengar lagu yang terakhir, Yesus memanggilku. Nah, adik-adik, sekarang apa hubungannya dengan kita, Yesus memanggilku? Yuk kita dengarkan dulu. Hari ini Injilnya diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan satu ayat. Adik-adik udah siap untuk mendengarkannya? Halo adik-adik,
Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oh ya, perkenalkan, saya Frater Julian Siotang Ordo Karmel. Biasanya sih dipanggil Frater. Hari ini Frater mau berbagi renungan tentang Injil kepada adik-adik Biak MBK Jakarta ya. Frater baca Injil emasnya ya. Dan barang siapa memberi air secup secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Hari ini Yesus mengajak adik-adik untuk saling tolong-menolong. Karena ketika orang menolong seseorang, percayalah, mereka nggak akan kekurangan. Karena Yesus selalu menjaga dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Seperti Yesus sendiri yang senantiasa menjaga dan mengasihi adik-adik, terutama melalui kedua orang tua dan juga kakak-kakak biak yang mendampingi adik-adik. Maka dari itu, seperti Injil tadi, adik-adik diajak untuk mendampingi dan saling menolong satu sama lain. Karena Yesus mengatakan, siapa saja yang memberi secangkir saja kepada salah seorang, maka upahnya tidak akan berkesudahan, tetapi akan diberikan terus-menerus oleh Yesus. Jadi adik-adik, sejak kecil baik kalau adik-adik selalu saling tolong-menolong. Seperti itu. Seperti sekarang di masa pandemi ini, apa yang bisa dilakukan adik-adik? Coba dipikir-pikir nih, apa yang bisa dilakukan? Yang paling penting yang bisa dilakukan adalah selalu rajin ikut Biak MBK Jakarta. Contohnya ikut misa online, atau rajin ikut Biak seperti sekarang ini, didamping oleh kakak-kakak Biak MBK Jakarta. Terutama nanti supaya nanti dapat berkat dari Romo Karmel yang ada di Jakarta. Seperti itu adik-adik. Jadi intinya, jangan lupa saling tolong-menolong, dan jangan lupa juga selalu mencintai Yesus. Seperti itu aja ya adik-adik, jangan lama-lama, nanti biar punya kesempatan semakin dekat dengan kakak-kakak biaknya. Salam dari Frater, semoga bisa jumpa suatu saat nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Di Perjanjian Lama, Tuhan juga memanggil orang-orang yang menjadi pilihannya untuk menyelamatkan manusia. Salah satunya yang dipanggil, kakak akan kasih clue dulu nih. Tahu nggak adik-adik clue-nya nih ya? Dengerin ya. Apa adik-adik? Tahu nggak? Ya, Yunus, ya tepatnya Nabi Yunus. Yuk kita dengarkan cerita dari buku Seri Cerita Alkitab Elia dan Nabi-Nabi Lainnya. Salah satu cerita yang akan dibacakan nanti oleh Kak Heni, judulnya Yunus dan Ikan Besar. Yuk kita dengarkan sama-sama. Yunus terkatung-katung di lautan. Ia mulai tenggelam karena kelelahan di dasar lautan, melewati gunung-gunung di bawah laut dan segala makhluk laut. Lalu dari kegelapan muncullah seekor ikan besar yang berenang mendekati Yunus. Tuhan mengirimnya untuk menelan Yunus. Ikan itu membuka mulutnya yang lebar dan menelan Yunus masuk ke dalam perutnya. Di dalam ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dari dalam perut ikan, Yunus berdoa, Tuhan Allah, Engkau telah mengirimku ke bagian laut yang paling gelap. Rumput laut membelit kepalaku dan air menelanku.
Aku pikir engkau akan mengakhiri hidupku, tetapi di tempat yang paling dalam, engkau mendengar doaku. Engkau menyelamatkan hidupku. Aku memujimu karena engkau berkuasa menyelamatkan mereka yang telah meninggalkan engkau. Allah mendengar doa Yunus, maka Dia memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Yuk adik-adik, kita tadi sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tadi kita juga sudah mengenal salah satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Yunus. Nah, sekarang adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk ketemu dengan Romo Michael. Yuk! Adik-adik biar semuanya salam damai untuk kamu semua. Ada beberapa adik Bia yang bertanya, kapan ya waktunya kita bisa berkumpul kembali dalam Bia seperti biasa, bertemu dengan teman-teman? Kapan ya kira-kira? Nah, jawaban Romo kira-kira kalau nanti sekolah sudah berjalan seperti biasa, sekolah sudah masuk seperti biasa, maka Bia juga akan berjalan seperti biasa, bertemu dengan teman-teman Bia. Tapi kenapa ya, kok harus menunggu lama? Ada di antara kamu yang tahu jawabannya? Kalau belum tahu jawabannya, tanya ya. Kalau kamu punya kenalan dokter, tanya dokter. Kalau kamu ingat sama bapak ibu guru, tanya pada bapak ibu guru. Nah, ini tantangan nih. Siapa yang jawabannya bagus dan kemudian dikirim ke Bia Channel, maka minggu depan jawabannya akan ditayangkan. Gimana, setuju nggak? Setuju! Pasti Kak Jenny setuju. Setuju, Romo. Nah, sekarang karena jawabannya belum ada, masih menunggu minggu depan, ini kan sudah waktunya selesai Bia. Ayo kita tutup Bia dengan doa. Kita berdoa pada Bunda Maria pelindung gereja kita. Dan nanti kita mohon berkat bersama. Ayo kita menyiapkan hati kita untuk berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda pelindung kami, dampingilah kami kelompok Bia ini supaya kami selalu sehat, kami selalu memperoleh perlindungan darimu, sehingga ketika nanti saatnya tiba, kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman Bia seperti biasa. Lewat Engkau kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus Putramu, doakanlah kami selalu ya Bunda Maria, supaya keluarga kami Kau beri kesehatan, ayah ibu kami Kau beri kesehatan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu mendengarkan doa-doamu, maka kami titipkan doa-doa ini kepadamu. Maka kami akan berdoa Salam Maria untuk mohon pertolongan dan juga memuji Engkau. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga keluarga kita dan juga kegiatan Bia kita selalu mendapatkan kasih karunia serta berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan
Roh Kudus. Adik-adik, Bia sudah selesai. Semoga Tuhan selalu mendampingi dan membimbing kita. Amin. Yuk adik-adik, kita ikutin tantangan Romo. Caranya, ketik jawaban di komen YouTube channel dan ketik email orang tua atau nomor telepon supaya bisa dihubungi. Dadah!